Untuk Ustadz Mufli S, Ustadz Adi Hidayat, dan semua orang-orang Salafi Wahabi, yuk kita bahas apa sih syair, nyanyi, dan musik itu. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para penonton semuanya dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang beruntung baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Video ini saya khususkan untuk Pak Ustadz Muslih Safitra MSC dan teman-teman Wahabi yang terus gencar kekeh menyerang Ustadz Adi Hidayat permasalahan Asy-Syu'ara sebagai surat para pemusik. Dalam video ini saya mengutip fatwanya, pernyataan dari Ustadz Haris Abu Naufal, teman Anda sendiri, ini alumni Damaj Yaman. Ustadz Haris Abu Naufal mengutip pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, katanya kitab Adabul Qadha. Saya luruskan sebentar, ini bukan kitab Imam Syafi'i yang bernama kitab Adabul Qadha ya. Tetapi ini adalah isinya, di situ ada Kitabu Ahkamil Qadha'i, bukan qadha ya Pak Haris, qadha. Qadha yakti qadhaan, bukan qadha. Jadi seperti ini Pak Haris, Fathul Qorib, kitab Fathul Qorib ini namanya kan, karangannya Ibnu Qasim. Nah, di dalam kitab Fathul Qorib ini ada namanya pertama Kitabu Ahkamit Toharoti, kemudian Kitabus Sholati, Kitabu Ahkamis Syami, dan lain-lain sebagainya. Itu maksudnya Pak Haris, bukan kitab nama karangan. Tapi itu adalah semacam bab Pak Haris. Qadha ya, bukan qadha. Terus Anda membaca In amma Syafi'i qol innal ghina'a lahun wa makruhun yushabbihul batila wa man istaksara minhu fahuwa fasikun. Anda membaca fasikun padahal yang banyak ditemukan itu safihun, tak masalah itulah. Safihun, fasikun, terserah. Turaddu syahadatuhu, bukan taruddu syahadatuhu, tapi itu adalah bina majhul, syahadatuhu menjadi naibul fa'il, begitu ya. Nah, di sini Pak Mufli, Ustadz Haris menjelaskan bahwa ghina, Imam Syafi'i mengharamkan musik dengan menggunakan kata-kata ghina. Ustadz Haris Abu Naufal ini, saya di konten sebelumnya menjelaskan ada keterkaitan antara ghina dengan syair. Baik, mari kita jelaskan dulu apa sih di antara ketiganya ini. Ini yang dipermasalahkan. Makanya kita sebelum menghukumi sesuatu, takrif dari ketiganya ini kita harus paham. Antara syair, ghina, dan ma'azib ini apa? Alat musik itu. Syair adalah al-kalam al-muqaffa al-mauzun ala sabilil qasdi. Itu menurut penjelasan ulama salafi sendiri. Jadi perkataan yang ada muqaffanya, ada qafiyahnya. Misalnya mim semuanya di belakang. Amin tadakuri jironim bidi salami. Mazaj tadam anjaro mimuklatim bidami. Begitu mi semuanya. Amhabbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa amadal barkufidal ma'imin idami mi. Ini namanya qafiyah. Begitu ya Pak Haris. Nah, itu syair. Al-mauzun yang ada wazannya. Kita untuk mengetahui wazan-wazan syair tentunya kita harus belajar ilmu arud. Ada bahar tawil, bahar wafir, bahar basit, bahar rojas, bahar mudhari, dan macam-macam itu. Jadi syair adalah kata-kata yang ada qafiyahnya atau ada wazan tertentunya, begitulah intinya. Sedangkan ghina ini ghina, nyanyian itu apa? Ghina itu terkadang menggunakan syair maturiba alaihi, sesuatu yang digoyang-goyangkan. Kalau bahasa Indonesianya itu ada cengkoknya, itu nyanyian. Terus liriknya bisa jadi dengan menggunakan bisyirin, dengan syair, wa ghairihi, dengan lainnya syair. Nah, ini kan ada keterkaitan. Jadi nyanyian bisa jadi syair yang dibuat nyanyian. Jadi kita sepakati dulu. Nyanyian bisa terdiri dari syair atau lainnya.
Intinya syair juga bisa disebut sebagai nyanyian. Ini dulu, harus fix ini dulu. Karena nyanyian itu menurut penjelasan dari ulama salafi ini adalah bisa terdiri dari syair, bisa terdiri dari lainnya syair sebagaimana kita maklumi bersama, dan orang yang membawakan itu disebut penyanyi. Itu ya Pak Haris dan Pak Mufli. Nah, sekarang apa yang dimaksud musik? Musik tentunya sebagaimana penjelasan Anda sendiri, alat musik itu Pak ya. Ini menurut penjelasan Anda. Ini gendang, ini piano, ini gitar, ini biola, ini trompet. Ini namanya alat musik. Kalau ada yang bilang ini alat syair, kayaknya harus balik ke SD lagi. Jadi alat-alat musik itu gendang, gitar, piano, biola, trompet, seruling, kecapi, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah alat-alat musik. Tapi Bapak Haris Abu Naufal ketika mengutip pernyataan Imam Syafi'i juga menjelaskan seperti ini. Kita dengarkan dulu. Pak Haris membaca ayyughni bi ba'di alatul ghina. Yang betul ayyughniya bi ba'di alatil ghina. Yang bermakna berdendang, yang bermakna menyanyi itu Pak Haris adalah ghanna yughanni, berwasan fa'ala yufa'ilu. Sementara kalau berwasan af'ala aghna yughni, ini maknanya lain Pak Haris. Ini bermakna tidak butuh alias kaya gitu ya. Aghna yughni. Jadi ayyugan ya biba di alatil gina. Anda membaca alatu mudhof ilaih baris biba di alati. Nah, mendendangkan dengan sebagian alat-alat menyanyi. Di sini ternyata Pak Haris Abu Naufal mengutip pernyataan Syafi'iyah, ada kata-kata biba di alatil gina. Kita sepakat di awal bahwa nyanyi ini bisa terdiri dari syair, bisa terdiri dari lainnya syair. Salah kalau seperti ini Uwa. Maaf, saya tidak membela Uwa, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang ranahnya ini masih bisa didiskusikan gitu loh. Karena saya tahu ini dari ulama-ulama Anda sendiri, dari ustadz-ustadz Anda sendiri, dari teman-teman Anda sendiri, yaitu Pak Haris Abu Naufal. Ketika mengharamkan musik dengan lafadz ghina, kok bisa ya? Berarti Anda itu lebih alim. Pak siapa itu? Pak Haris Abu Naufal. Karena Haris Abu Naufal itu membaca ibarat ayyughanniya biba di alatil ghina. Itu loh Pak. Bukan alat musik di situ, alat nyanyian. Kita tahu penjelasannya ghina dan syair itu anak erat kaitannya sekali. Karena ghina bisa terdiri dari syair dan bisa terdiri dari lainnya. Ini maksud saya loh. Bukan saya membela membabi buta. Wah, beda saya dengan orang-orang salafi wahabi. Walaupun ustadznya salah, tetap dibela mati-matian. Kalau bela itu hidup-hidupan loh. Artinya membela hidup-hidupan. Anda bela, tunjukkan referensinya, begitu. Jadi jangan langsung memaknai tekstual begitu saja. Saya mengatakan di konten sebelumnya bahwa kata-kata uwah ini, asy'ara ini masih multi interpretasi atau multi tafsir. Kenapa seperti itu? Ya karena saya melihat satu, mendengarkan penjelasan Pak Haris Abu Naufal yang mengutip pernyataannya Imam Syafi'i. Yang kedua, saya melihat atau membaca penjelasan ulama-ulama Saudi dan ulama-ulama Qatar yang seperti ini. Bahwa antara lafadz ghina dan lafadz syair ini berkaitan sangat erat sekali loh Pak. Berkaitan sangat erat, sangat kuat. Kenapa? Ya karena sebagaimana yang mereka sampaikan bahwa antara syair dan ghina, ghina ini bisa terkadang terdiri liriknya dari syair atau dari lainnya syair. Lah, kalau demikian apakah UAS 100% salah atau Pak Mufli yang 100% benar? Silahkan pikir sendiri. Makanya untuk mengakhiri konflik ini, saya mengharap Pak Mufli dan UWA ini jantan, gentle begitu. Silahkan duduk bersama untuk diskusi. Biar umat yang bawa ini tidak bingung. Silahkan tampakkan Anda itu yang satunya sudah sarjana semua, entahlah itu sarjana apa saja. Yang penting sudah sarjana semuanya ini. Sudah pasca semuanya itu. Jadi diskusikan ini. Duduk sebagaimana ahli ilmi. Bukan hanya saling serang di konten seperti itu kayak YouTuber biasa saja. Demikian, mohon maaf sebelumnya. Selamat berpikir untuk Pak Mufli S, Ustadz Adi Hidayat, Haris Abu Naufal, dan semua orang-orang Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.